itu tidak dibetulkan musyawarah pembentukan desa, apalagi ini untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih, langsung diinstruksikan ataupun ditunjuk oleh Kepala Desa. Agar kita fair, kita care, dan kita transparansinya serta akuntabel dalam hal pengurusan, maka kami tadi mohon maaf Pak Kepala Desa. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kepengurusan pembentukan koperasi Desa Merah Putih itu saya secara kebetulan termasuk orang yang diminta pendapat dalam hal pembentukan koperasi Desa Merah Putih, Desa Singameka, Kabupaten Serang. Nah, di dalam hal ini, karena ini merupakan impres instruksi presiden yang tidak bisa ditawar dan harus clear seclear-clearnya, apalagi di dalam juklak dan juknisnya sudah clear, bahkan adik anggaran dasarnya itu saya yakin sudah ditentukan oleh pusat. Tinggal kita desa hanya menentukan ART-nya, yaitu anggaran rumah tangganya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya yakin dalam adik anggaran dasarnya itu sudah ditentukan oleh nasional. Kita tinggal membentuk ataupun membuat ART-nya, karena ART mah anggaran rumah tangga kita. Gitu. Maka dari itu, dan ini tidak, kalau bahasa okemnya atau gaulnya, tidak ecek-ecek koperasi ini, dan nilainya tidak kecil, maka pengelolaannya harus betul-betul clear dan clear-clearnya. Kenapa? Karena di dalam koperasi Desa Merah Putih yang merupakan impres ini kurang lebih anggarannya kisaran di angka 3 miliar. Dan apabila anggaran 3 miliar yang merupakan APBN itu dikelola oleh masyarakat siapapun, itu berurusannya dengan APH. Benar. Tahu APH? Aparat penegak hukum, orang polisi, yang hakim, jaksa. Nah, bahkan rekomendasi dari pemerintah sendiri yang auditnya ataupun yang apabila terjadi penyimpangan, auditnya BPK langsung dan langsung oleh KPK APH-nya. Tatkala kita pembentukannya ecek-ecek, asal-asalan, asal jadi, ya siap-siap nginepin di hotel radio. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Apapun warga kita, saya tidak akan pernah ikhlas dan gitu. Maka dari itu, saya pribadi sempat kalau berbicara dari luar, sempat, Kang mau nggak? Oh nggak mau. Resikonya tinggi. Di samping secara juklak juknis tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sedarah, ada kaitan darah. Jadi saya tidak akan pernah bisa seperti itu. Namun saya hadir ini, saya sudah memberikan masukan kepada Pak Lurah ataupun Kepala Desa, tolong, karena kita usianya usia ujur, usia sudah kurang produktif, maka pengurus koperasinya ini orang-orang muda yang punya integritas. Yang paling utama itu integritas. Apa sih integritas itu? Kepribadian yang baik dan jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Kenapa? Yang tujuannya adalah untuk keselamatan kita bersama. Nah, kalau tadi disampaikan di dalam aturan bahwa koperasi itu minimal anggotanya 12. Betul, minimal. Tapi kalau berbicara satu desa Singameka ini harusnya masuk semua. Cuman, apakah nanti mau atau tidak? Kenapa? Karena ya apabila ingin disebut jadi anggota, maka harus wajib. Iuran wajib dan iuran pokok. Pengen manjing tapi gratisan, ya orang istilah. Pengen nyilih tapi tidak menjadi anggota. Nah, disitulah tugasnya daripada pengurus koperasi untuk menentukan ART anggaran rumah tangganya. Nah, kami sudah sarankan kepada kepala desa untuk memberikan ini loh pendapat saya, dan kami bukan sendiri. Kami di sana banyakkan ya, karena beberapa tokoh, beberapa pemuda yang saya pingin
integritasnya itu lumayan clear dan clear-clearnya. Nah, dari sanalah masuk jadi anggota, baru nanti kita belajar bersama. Secara kebetulan kalau apa yang disampaikan tidak boleh rangkap jabatan. Betul, kebetulan saya sebagai penanggung jawab atau ketua pengawas dari koperasi sekolah dan saya tidak bisa. Tuh, maka dari itu kami sudah sampaikan ke kepala desa, ini loh rekomendasi kami setelah kami melalui penyaringan agar betul-betul clear transparannya, tidak ada kaitan keluarga, insya Allah, dan saya pantang gitu. Nah, maka dari itu nanti kepala desa ataupun ketua sidang yang sekarang ini akan mengumumkan itu adalah hasil rekomendasi kami dari para tokoh. Untuk yang selanjutnya yang 12 orang anggota selanjutnya itu adalah yang mau bayar masuk anggota, bayar iuran wajib dan iuran pokoknya. Kalau boleh saya kasih bocoran, kami merekomendasikan ketua itu adalah Satibi dari kampung Pabuaran, sekretarisnya Partia, bendaharanya siapa? Rosila, terus wakil ketua bidang usaha Firdaus, dan wakil ketua bidang anggota itu Badrudin. Itu rekomendasi hasil kajian kami. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu meminta agar Pak ini silahkan, itu rekomendasi dan kami keterbatasan. Kenapa? Karena punten di Singamerta ini banyak orang, tapi belum tentu pilihan-pilihannya. Nah, kalau misalkan yang untuk pengawasnya kami serahkan ke forum ini dan silakan kepada ketua sidang untuk menentukan. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi sebelum saya akhiri, tolong bukakan pintu maaf, bukan berarti kami mengangkat tadi semata-mata hanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bukan berarti mengangkat tadi bukan semata-mata untuk gagah-gagahan ataupun intervensi, demi Allah tidak, tetapi hanya ingin meluruskan agar Pak Lurah sebagai kepala desa tidak disalahkan. Itu saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum.